Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum melangkah ke selanjutnya, Pancas absen dulu ya. Brili ada. Oke, Jildan Nurjaman. Ada, Pak. Maaf. Marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda. Oke, terima kasih. Semangat ya. Mantap murid ini ya. Pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran pada temuan yang sebelumnya ya, yaitu kalau sebelumnya kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Baik ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Kalau kemarin kita perkembangbiakan hewan, sekarang perkembangbiakan tumbuhan ya. Baik, nanti kalian menemukan ide pokok dari bacaan atau dari slide PowerPoint yang Pancas kirimkan ya. Kalian juga akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Baik ya. Kita sekarang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Baik. Tanaman itu sama dengan makhluk hidup lainnya ya, yang mengalami pertumbuhan ya. Tanaman berkembang biak dengan banyak cara ya. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ya, tumbuhan mengalami perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Nah, perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakan sendiri ya. Coba perhatikan di sini. Cara tumbuhan berkembang biak secara alami yaitu bisa dengan biji, bisa dengan tunas, bisa umbi, dan bisa juga dengan spora. Iya, contohnya Pancas sudah siapkan. Mangga. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Pada kesempatan ini Pancas memberikan contoh yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan apa ini? Kelihatan? Semangka. Iya, ya. Biji itu ditanam di dalam, biasanya di dalam apa biji ditanam itu? Dalam tanah ya. Kemudian beberapa hari tumbuhan baru ya. Ini baru ada bakal daunnya 2 ya. Nah, dari biji sudah berubah jadi tumbuhan baru ya, tumbuhan muda. Kemudian mengalami pertumbuhan lagi, yaitu menjadi tumbuhan yang lebih dewasa, yaitu ditandai dengan tumbuhnya apa ini? Warna kuningnya apa ini? bunga. Iya, tumbuhnya bunga. Nah, bunga ini kalau sudah mengalami penyerbukan, ya, penyerbukan itu bisa dilakukan oleh hewan, bisa oleh angin,
nanti setelah bunga ini mengalami penyerbukan, ya perhatikan ini, nanti akan tumbuh buah ya, akan muncul buah. Nah, proses itu terus menerus ya. Di dalam buah semangka itu ada biji lagi ya, ada biji lagi ya. Nah, biji itu ditanam lagi dari awal lagi, mulai lagi, kemudian berbuah lagi terus menerus. Makanya kita juga kemarin sudah mempelajari kalau tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ihan, konsentrasi bagus ya. Ya, diperbaharui artinya walaupun tanaman ini sudah dipetik, sudah dimakan, tapi tumbuhan ini bisa ditanam kembali untuk menjadi tanaman yang baru. Nah, di sini ada contohnya. Mangga. Ini yang bulat gede apa? Mangga. Semangka. Dan yang berwarna pink ini apa nih? Jambu. Setelah ada tanaman berkembang biak dengan biji, yang keduanya itu tadi berkembang biak dengan apa tak? Ingat Kak? Berkembang biak dengan Tunas. tunas ya. Tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Ini gambar apa yang pertama? Pisang. Pisang. Kalau yang kedua, Bambu. nah, kalau yang ketiga biasanya terdapat di Bebek. kalian ya. Ya. Kemudian setelah tunas ada tumbuhan yang berkembang biak dengan apa tuh? Ingat tadi? Dengan umbi. Ya. Ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi itu. Nah, yang berkembang biak dengan umbi lapis, Panca sudah berikan gambarnya. Ini gambar apa? Ayo. Ada yang tahu? Merah. Ya, bagus. Kemudian setelah perkembangbiakan dengan umbi lapis, ada perkembangbiakan dengan umbi batang. Nah, contohnya apa ini? Kemudian yang terakhir berkembangbiak dengan umbi yaitu umbi A. Contohnya ini. Dan yang terakhir nih, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu lumut, ya, kemudian jamur dan tanaman baru. Tadi kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami ya, yaitu satu dengan biji, dua dengan tunas dengan umbi dan spora. Nah, berkembang biak tadi secara alami, sekarang secara buatan. Nah, ada 3 macam ya yang berkembang biak secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Nomor 1 ini apa ya gambarnya nih? Orang lagi apa? Cangkok. Nah, yang kedua nih, yang tadi. Jawab. Ya. Dipotong batangnya kemudian ditanam. Dan yang ketiga menempel. Bisa ya. Baik, anak-anak, lanjutkan untuk mengerjakan LKPD yang sudah dikirimkan oleh Pancas melalui WA. Yang sudah dikerjakan. Aku, Pak. Yo baca Brili, Pancas pengen Brili. Nama tanaman jamur, cara berkembang biaknya dengan spora. Bagus, spora ya. Berkembang biak dengan spora jamur. Baiklah. Sekarang dilanjutkan ya. Tadi kita sudah berbicara
banyak tentang buah-buahan ya. Buah-buahan, jadi pengen buah nih Pancas nih. Sama. Nah, Pancas pengen buah. Pancas sudah sediakan tuh. Buah apa ini? Kelihatan tidak? Jeruk. Pancas sudah siapkan buah jeruk karena tadi pengen buah-buahan ya. Nah, sekarang buah jeruk ini ada 10 ya. Kalau mau kebagian semua diapain bagian jeruk ini? Buah jeruk ini diapain kalau kebagian semua? Potong. Baik. Hari ini menyambung dengan pembagian. Tadi mempelajari tanaman, sekarang pembagi. Berarti kan konsep bagian itu sama dengan mengurangi ya, pengurangan berulang. Jeruk ini ada 10 ya. Ada 10. Perhatikan konsep membagi ya. Ya. Jeruk ini ada 10. Pengen dibagi ke dalam 2 piring. Berarti jeruk ini dibagi berapa? 5. Tempatnya ada berapa? Tempatnya ada berapa? 2. Bagi 2. Iya, kalau tempatnya ada 2 dibagi 2 ya. Nah, ini ada 10 mau dibagi 2. Nah, dikuranginya juga harus 2-2 ya. 2-2 ditempatkan ke tempat yang 2 ini secara sama. Ini 1, ini 1. Ya, berarti tinggal berapa ini jeruk yang ada di dalam ini? 8. 8. Kemudian diambil lagi juga jeruk ini. Makanya pembagian itu merupakan pengurangan berulang ya. Ya. Nah, setelah diambil 2 tadi diambil 2 lagi karena tempatnya ada 2. Nah, ada 2 lagi, tempatkan ke tempat yang sama. Satu-satu. Terus sampai habis, sampai tidak bersisa ya. Dari setiap wadah ini terdapat berapa? 5. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5. Cakep ya. Nah, sekarang tadi sudah ada ininya ya, LKPD-nya. Ya, sebutkan sekarang yang sudah dikerjakan siapa? Ayo. Iya, Karisa, Miori, Dihan, Delisa sudah semua. Rapi, Reza, Agustian, Indira juga sudah bagus. Kemudian Nadira juga bagus. Coba Pancas pengen Nadira dulu ya, teman-teman ya. Nadira, nyalakan dulu suaranya biar kedengaran. Nomor 1, soalnya bacakan dan jawab. Seorang peternak ayam memungut telur sebanyak 10 telur tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik. Telur itu akan diisi sama banyak. Berapa jumlah telur dalam setiap kantong? Ya, jadi berapa tuh? 50 dibagi 5 sama dengan 10. Iya. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar apa saja tadi? Sebelum pembagian kita belajar apa? Perhatikan dulu ya. Nanti ada ulangannya, nanti ulangannya 5 soal saja di grup. Baik, terima kasih hari ini. Sebelum kita akhiri, coba Delisa pimpin doanya. Siap-siap. Gitu. Beres, selesai ya. Silakan Delisa, bisa dipimpin. Berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pembelajaran hari ini gitu. Nanti disambung dulu ya pembelajarannya akan datang. Akhir kata dari Pancas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.